Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Bu Nadia Hairunisa akan memaparkan tugas kelas 11 untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada materi kali ini, Ibu akan memaparkan materi berkaitan tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi air tawar. Nah, untuk tugas materi ini yaitu membuat karya ilmiah, di mana kalian harus memilih salah satu topik, yaitu memilih bahasan jenis ikan yang menjadi topik pada materi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini sifat tugasnya adalah individu, artinya kalian menyusun laporan sendiri, presentasi online sendiri, dan sebagainya. Nah, kalian boleh berdiskusi dengan teman bagaimana cara menyusun karya ilmiah yang baik. Nah, kemudian, adapun bahasan topik jenis ikannya itu adalah ikan lele, ikan nila, ikan gurame, ikan bawal, dan ikan gabus. Nah, tugas minggu pertama adalah kita membuat pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Kita harus menjelaskan kenapa kita melakukan budidaya pembenihan ikan tersebut. Nah, alasannya apa? Kita bisa menjelaskan di latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang akan dijelaskan di laporan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Nah, adapun judulnya itu adalah budidaya pembenihan ikan konsumsi air tawar. Nah, ikan konsumsi air tawarnya itu disebutkan kalian dapat topik bagian apa, apakah ikan gurame, apakah ikan bawal, apakah ikan nila, apakah ikan gabus, apakah ikan lele, sehingga judulnya bisa budidaya pembenihan ikan gurame, atau yang lainnya budidaya pembenihan ikan bawal, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat latar belakang, kalian membuat 2-3 paragraf saja. Nah, isinya berupa alasan dan kenapa pentingnya melakukan budidaya pembenihan ikan konsumsi air tawar. Nah, biasanya di latar belakang itu tidak boleh ada kalimat ajakan atau tanda seru. Misalnya, ayo kita melakukan budidaya. Nah, itu kurang tepat kalau dicantumkan di latar belakang. Nah, selanjutnya tidak boleh ada kata penghubung atau kalimat kesimpulan di awal paragraf. Jadi kalian tidak boleh melakukan penyusunan kata dan atau kemudian walaupun di awal paragraf ataupun kalimat kesimpulan, misalnya oleh karena itu, sehingga dan lain sebagainya, itu tidak boleh disusun di awal paragraf. Kemudian tidak boleh ada kalimat tanya atau tanda tanya, misalnya kenapa pentingnya budidaya. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan ketika kalian menyusun latar belakang. Kemudian gunakan kalimat baku, huruf kapital setelah titik, kemudian
penghubung dan sesuai dengan KBBI. Nah, latar belakang dapat didukung dengan teori dari sumber dan opini penulis. Nah, artinya teori dari sumber itu dari dari buku, dari karya ilmiah seperti skripsi, kemudian seperti jurnal. Nah, kalian bisa mengutip kata dari penulis tersebut. Nah, itu namanya teori. Kemudian dan opini penulis. Nah, kita bisa menjabarkan alasan penting kenapa dilakukannya budidaya tersebut. Nah, selanjutnya kalau menyusun rumusan masalah, yang pertama adalah gunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini bisa disusun pada rumusan masalah. Nah, gunakan kata 5W1H. Artinya kalian bisa menggunakan kata apa, di mana, kenapa, mengapa, siapa, mengapa pada rumusan masalah. Nah, misalnya bagaimanakah proses pembenihan. Nah, artinya kalimat tersebut adalah kalimat yang bisa disusun di rumusan masalah. Nah, kemudian buatlah pertanyaan dengan kata kunci atau keyword yang dapat dilihat di slide selanjutnya. Artinya kalian menyusun rumusan masalah itu lihat dari apa yang ditanyakan oleh guru tersebut, oleh guru mapel prakarya dan kewirausahaan. Nah, tujuan ini diambil dari rumusan masalah. Artinya kalau rumusan masalahnya ada 5, berarti tujuannya juga ada 5. Kalau misalnya tujuannya ada 3, artinya itu dari rumusan masalah. Nah, tidak boleh ada lagi kalimat ajakan atau tanda seru. Nah, artinya di tujuan ini hanya ada kalimat pernyataan. Nah, tidak boleh ada kalimat ajakan. Nah, tidak boleh ada kalimat tanya atau tanda tanya. Nah, tidak boleh ada lagi kata-kata apa, kenapa, untuk mengetahui kapan dilakukannya budidaya. Nah, itu kurang tepat ketika disusun di tujuan. Nah, biasanya diawali dengan kata untuk atau dapat. Nah, seperti berdasarkan rumusan masalah, maka tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui cara pengemasan budidaya pembenihan ikan lele, atau dapat mengetahui prinsip K3 pada pembenihan ikan tersebut. Kemudian, ini tugas minggu kedua akan dijelaskan pada minggu depan. Kemudian juga, ini tugas minggu ketiga dan 4 akan dilakukan setelah tugas minggu pertama dan minggu kedua selesai. Nah, ini terdapat 8 keyword yang bisa dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Artinya yang ditanyakan itu adalah ada 8 pertanyaan, ada 8 rumusan, dan ada 8 tujuan, yaitu produk, bahan, alat, persiapan, media, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, pengemasan, perawatan, dan peluang usaha. Nah, ini harus disesuaikan dengan kalimat rumusan masalah dan tujuan yang telah Ibu jelaskan pada kalimat sebelumnya. Kemudian
Ini minggu kelima tugasnya akan dijelaskan